Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran geografi. Kali ini Ibu akan membawakan materi tentang bentuk relief muka bumi. Kalau kita perhatikan, permukaan bumi kita itu tidak rata. Ada yang berbentuk cembung seperti gunung, bukit, pegunungan. Ada juga yang berbentuk cekung seperti lembah, laut, ataupun danau. Timbul pertanyaan, kenapa bisa terjadi demikian? Kenapa ada fenomena seperti itu? Nah, kali ini kita akan menjawab pertanyaan itu. Ada dua tenaga atau dua faktor yang membentuk relief muka bumi kita. Yang pertama adalah tenaga endogen. Yang kedua adalah tenaga eksogen. Perbedaannya di mana? Untuk tenaga endogen itu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, bersifat membangun atau membentuk bentukan baru. Sedangkan tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi, bersifat merombak atau merubah bentukan yang sudah ada menjadi bentukan yang baru. Apa saja yang termasuk tenaga endogen? Kalau dilihat berdasarkan terjadinya itu ada 3 ya. Yang pertama adalah proses tektonisme, yang kedua proses vulkanisme, dan yang ketiga adalah proses seisme. Proses tektonisme adalah proses pergeseran lempeng atau struktur lapisan bumi. Nah, pergeseran tadi ada dua macam, yaitu evirogenesa dan orogenesa. Bedanya di mana? Gitu ya. Kalau evirogenesa positif, misalnya naiknya daratan. Kalau misalnya evirogenesa negatif, itu turunnya daratan. Yang kedua adalah vulkanisme. Ini berkaitan dengan aktivitas magma di dalam perut bumi. Bisa dibedakan menjadi dua. Ada aktivitas magma di dalam yang kita kenal dengan intrusi magma. Kemudian ada lagi yang kedua, aktivitas magma yang sampai ke permukaan bumi atau disebut dengan ekstrusi magma. Kemudian yang ketiga adalah seisme. Nah, untuk seisme ini adalah berkaitan dengan kegempaan. Maksudnya bahwa bumi kita itu ada proses pelepasan yang pada akhirnya getarannya sampai ke permukaan bumi yang kita rasakan atau kita sebut dengan gempa. Berikutnya yang kedua adalah tenaga eksogen. Tenaga eksogen itu contohnya adalah pengikisan, erosi atau mass wasting, longsoran, dan juga sedimentasi atau pengendapan. Pelakunya bisa bersifat atmosfer, misalnya perubahan suhu, panas dan dingin yang menyebabkan pelapukan gitu ya. Atau misalnya aktivitas air, sungai, air laut, angin gitu ya, yang menyebabkan perubahan bentuk gitu ya. Atau misalnya aktivitas organisme organik di dalam tanah, zatranik dalam tanah yang menyebabkan pelapukan, atau juga aktivitas manusia. Itu dulu yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.